Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 257. Pada edisi ini kita akan membahas cara mengubah kalimat ismiyah tipe 1 yang subjeknya bukan kata ganti dari sekarang ke akan datang. Jadi bagaimana cara merubah kalimat ismiyah tipe 1 dari sekarang ke akan datang. Misalnya ini, Zaidun mudarrisun. Zaid seorang guru. Sekarang lah. Bagaimana mengatakan Zaid akan menjadi seorang guru? Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai cara mengubah kalimat ismiyah sekarang ke kalimat ismiyah lampau, ya. Kalimat ismiyah lampau. Misalnya dia seorang guru sekarang, kita ubah ke dalam bentuk lampau. Dia dulu guru, ya, lampau itu. Atau dia guru 5 tahun yang lalu. Nah, itu lampau. Jadi sama sebetulnya, tekniknya sama, cuman alat yang digunakan untuk mengubah itu yang berbeda. Kalau kita mengubah kalimat ismiyah dari sekarang ke lampau, kita gunakan kana atau kanat. Kemudian kalau kita mengubah kalimat ismiyah dari sekarang ke akan datang, kita menggunakan yakunu atau takunu. Ini fi'il mudhari, ya. Oke. Kita tahu bahwa subjek kalimat ismiyah itu ada yang kata ganti, ada yang bukan kata ganti. Jadi kalimat ismiyah yang kita ubah ini ke dalam bentuk akan pada edisi ini adalah kalimat ismiyah yang subjeknya atau mubtadanya bukan kata ganti. Poin 1, kalimat ismiyah tipe 1 di mana subjek bukan kata ganti sekarang diubah ke kalimat ismiyah tipe 1 akan datang dengan yakunu jika subjeknya laki-laki dan takunu jika subjeknya perempuan. Kemudian yakunu dan takunu itu dapat diberi awalan sa atau saufa. Sa atau saufa ini artinya akan, ya. Jadi awalan ini menguatkan bahwa fi'il mudhari itu mengandung makna akan, ya. Jadi sebelumnya kita merubah kalimat ismiyah tipe 1 sekarang ke kalimat ismiyah tipe 1 lampau. Untuk itu kita menggunakan kana jika subjeknya laki-laki dan kanat jika subjeknya perempuan, ya. Mari kita lihat. Jumlah ismiyah sekarang itu mengacu pada pola mubtada sebagai subjek plus khobar sebagai predikat. Contohnya Zaidun mudarrisun. Zaid seorang guru. Itu kalimat ismiyah sekarang. Kapan Zaid seorang guru? Ya sekarang, ya. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwa subjek kalimat ismiyah sekarang itu marfu dan khabarnya juga marfu. Sekarang atau pada edisi ini kita mau mengubah Zaidun mudarrisun ke kalimat ismiyah akan, ya. Untuk itu berdasarkan poin 1 kita gunakan yakunu apabila subjeknya laki-laki, kita gunakan takunu apabila subjeknya perempuan. Kita lihat subjeknya itu Zaidun. Zaidun itu laki-laki. Oleh karena itu kita gunakan yakunu, ya. Kita gunakan yakunu. Kemudian setelah yakunu itu ismu yakunu. Ismu yakunu itu merupakan subjek dari kalimat yang diawali dengan yakunu. Subjek dari kalimat ismiyah akan itu, ya. Kemudian setelah itu khabar yakunu
atau predikat. Jadi ismu yakunu itu marfu, khabar yakunu itu mansub berdasarkan dalil pokok tugas kana atau yakunu. Ini pecahan dari kana ini ya, tugas pokoknya sama. Apa itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar, ya, dan menasabkan khabar. Jadi kalau jumlah ismiyah itu sudah dimasuki oleh yakunu, maka subjeknya berubah menjadi ismu yakunu. Tadinya subjeknya itu mubtada, begitu masuk yakunu, subjeknya berubah menjadi ismu yakunu. Dan subjek ismu yakunu ini itu marfu, ya. Kemudian khabarnya berubah nama menjadi khabar yakunu. Nih, khabar yakunu sebagai predikat, dan khabar yakunu itu mansub, ya. Jadi begitu ini Zaidun mudarrisun kita ubah ke dalam bentuk kalimat akan, maka kita menggunakan yakunu di depan. Setelah yakunu Zaidun, Zaidun ini marfu, berarti tetap tidak berubah. Kemudian setelah itu khabar yakunu ini mansub. Jadi mudarrisun itu berubah menjadi mudarrisan. Jadi Zaidun mudarrisun, Zaid seorang guru sekarang. Kalau Zaid akan menjadi seorang guru, ya gunakan yakunu. Zaidun, kemudian mudarrisunnya ubah menjadi mudarrisan. Dengan demikian Zaidun tidak lagi dikatakan mubtada, tapi dia dikatakan ismu yakunu, dan mudarrisan tidak lagi dikatakan khabar, tapi dia dikatakan khabar yakunu. Khabar yakunu itu harus mansub, ismu yakunu marfu, ya. Ya, itu kalau subjek jumlah ismiyah sekarang itu laki-laki. Sekarang coba kita lihat. Kalau Zaid itu kita ganti dengan perempuan, Aisyah. Nah, dengan demikian khabarnya juga berubah menjadi mudarrisatun, ya. Aisyatu mudarrisatun. Aisyah seorang guru sekarang itu, ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam kalimat ismiyah akan datang, maka kita gunakan takunu. Kenapa takunu kok bukan yakunu? Oleh karena subjeknya perempuan. Ini lihat, takunu jika subjeknya perempuan. Takunu Aisyatu yang tadinya mubtada, sekarang masuk takunu, dia menjadi ismu takunu. Ismu takunu juga marfu, ya. Kemudian predikatnya mudarrisatan. Ya, tadinya mudarrisatun, khabar. Setelah masuk takunu dia menjadi mudarrisatan. Kemudian nama jabatannya juga berubah menjadi khabar takunu. Khabar takunu, ya. Jadi kalimatnya menjadi Aisyah akan menjadi seorang guru. Ini sebetulnya sudah kita pelajari juga. Jadi edisi ini hanya penajaman saja. Jadi pengulangan, penajaman. Kemudian dalam latihan subjeknya kita kenalkan bentuk 2 atau bentuk 3. Kalau sebelumnya subjeknya itu kita tampilkan bentuk tunggal saja. Ini kalimatnya lebih rumit, tingkat kesulitannya lebih dibandingkan sebelumnya, ya. Jadi ini sudah kita pelajari ini. Judulnya itu apa? Judulnya itu takunu, kan begitu kan? Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan. Nu'man dan Hamdan akan menjadi penerbang. Coba lihat, subjeknya bukan kata ganti, kan? Ya, jadi pada edisi ini kita mempelajari jumlah ismiyah yang subjeknya bukan kata ganti. Pada edisi berikutnya 258 kita akan mempelajari jumlah ismiyah yang subjeknya kata ganti. Misalnya Nu'man dan Hamdan ini kita ganti dengan mereka. Mereka akan menjadi penerbang, ya. Oke, Nu'man dan Hamdan itu subjek, ya, atau mubtada akan menjadi penerbang. Oleh karena subjeknya laki-laki,
maka kita gunakan yakunu. 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 Kemudian ada satu poin yang perlu yang perlu kita perhatikan, yaitu ini poin 2 ini. Yakunu dan takunu dapat diberi awalan sa atau safa. Bukan harus ya, bukan harus diberi awalan sa atau safa, tapi dapat. Jadi boleh berawalan sa, boleh tidak. Ya, boleh tidak. Nah, jadi kita beri awalan sa atau safa terutama apabila keterangan waktu akadnya tidak dicantumkan secara eksplisit seperti ini. Nu'man dan Hamdan akan menjadi penerbang. Kapan? Tidak dicantumkan secara eksplisit. Di situ kita merangkai yakunu itu dengan sa ya. Jadi sayakunu. Atau bisa juga kita rangkai dengan saufa. Ya, bisa juga kita rangkai dengan saufa. Sama artinya itu. Cuman saufa itu digunakan apabila selang waktu itu relatif lebih lama, lebih panjang, ya. Relatif lebih panjang. Dan lebih panjang itu pun bersifat relatif, ya, bersifat relatif. Tidak harus 2 tahun lagi, tidak harus 5 tahun lagi. Biasa saja 5 hari lagi dan sebagainya. Sayakunu atau saufa yakunu, siapa itu? Ismu yakununya siapa? Nu'manu, perhatikan kata yang berakhir dengan anu itu ghairu munsharif ya, tidak bertanwin. Wa, kemudian siapa lagi? Hamdanu juga tidak bertanwin, dia berakhir dengan anu ya. Hamdanu. Sayakunu Nu'manu wa Hamdanu. Nah, ini isim yakunu. Ini isim yakunu. Isim yakunu. Isim yakunu atau subjek ya. Subjek. Setelah subjek itu predikat. Apa predikatnya itu? Akan menjadi penerbang. Penerbang itu apa? Penerbang itu toyar. Ya, penerbang itu toyar ya. Sudah berulang kali kita gunakan dalam latihan toyarun. 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 Bentuk toyar yang digunakan bentuk 2. Oleh karena subjeknya 2 orang. Nu'man wa Hamdanu. Itu 2 orang penerbang. Jadi bentuk 2 dari toyarun itu toyarani atau toyaraini. Kita gunakan toyaraini oleh karena dia berfungsi sebagai khabar yakunu. Khabar yakunu itu harus mansub. Nih, khabar yakunu harus mansub. Jadi toyaraini. Sayakunu Nu'manu wa Hamdanu toyaraini. Toyaraini. Ini bentuk 2 ya. Toyaraini. Dia mansub dengan ya. Toyaraini. Jadi sayakunu Nu'manu wa Hamdanu toyaraini. Itulah kalimatnya. Ya, nomor 2, Maryam dan Zainab. Subjeknya perempuan. Maryam dan Zainab. Jadi kita gunakan takunu. Jadi satakunu atau saufa takunu. Ya, saufa takunu. Jadi kalau sa itu langsung kita hubungkan dengan takunu, tapi kalau saufa tidak ya. Saufa itu terpisah, munfasil. Satakunu atau saufa takunu. Siapa ini subjeknya? Maryam dan Zainab.
Maryamu, Maryamu itu tidak bertanwin, ghairu munsharif. Wa Zainabu, kalau di atas itu sayakunu, nu'manu, wa hamdanu. Nah, di sini satakunu Maryamu wa Zainabu. Apa ininya? Apa kabarnya? Apa predikatnya? Menjadi apa? Menjadi guru. Guru itu mudarrisun kalau laki-laki. Kalau perempuan mudarrisatun. Nah, ini perempuan ini yang mau menjadi guru ini. Dua-duanya perempuan. Jadi kita gunakan bentuk dua dari mudarrisatun. Jadi bentuk dua dari mudarrisatun, mudarrisatani atau mudarrisataini. Kita gunakan mudarrisataini oleh karena dia berfungsi sebagai khabar takunu. Maryamu wa Zainab itu ismu takunu. Jadi madrasataini. Kalau di sini Thabba apa itu? Toya, itu toya ya, toyaro ini oleh karena laki-laki. Di sini madrasa mudarrisataini oleh karena perempuan. Mudarrisataini. Jadi toyarun itu penerbang, mudarrisun itu guru. Kalau penerbang wanita, tayyaratun. Kalau guru wanita, mudarrisatun. Ya, ini bentuk dua. Bentuk dua dan mansub. Berikutnya, dua pria itu akan berada di mahkamah besok. Mahkamah itu pengadilan ya. Dua pria itu rojulun. Ya, rojulun itu laki-laki. Jadi kita gunakan yakunu. Jadi yakunu siapa? Yakunu itu yang akan berada itu siapa? Dua pria itu. Dua pria itu subjek dari yakunu. Itu marfu ya. Ar-rajulani. Ar-rajulaini. Bukan ar-rajulani, bukan ar-rajulaini ya. Ar-rajulani. Ar-rajulani. Oleh karena dia berperan sebagai subjek atau isim yakunu. Isim yakunu. Yakunu rajulani, di mana ada apa dengan dua pria itu? Akan berada di mahkamah, fil mahkamati. Fil mahkamati besok ghadan. Besok itu ghadan ya. Ghadan. Jadi yakunu rajulani fil mahkamati ghadan. Nah, jadi di sini tidak begitu diinikan untuk menambahkannya dengan saufa atau sa, oleh karena keterangan waktu akannya itu dinyatakan secara eksplisit. Tapi kalau kita mau pakai sa juga nggak apa-apa. Sayakunu, ya, sayakunu rajulani fil mahkamati ghadan. Oke, berikutnya, nomor 4. Dua bibi kita akan berada di sini besok. Jadi coba kita pilih, bibi itu ada yang dari jalur ayah, ada yang dari jalur ibu ya. Kita ambil bibi dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur ibu, itu saudara laki-laki ayah, itu khalun. Ini paman ya. Paman dari jalur ibu. Paman dari jalur ibu.
Kalau bibi itu, ini diperempuankan, tambahkan marbutah, khalatun. Khalatun, khalatun. Ini bibi. Bibi dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur ayah itu amun, ya. Amun. Kalau bibi dari jalur ayah ammatun, ya. Kita ambil dari jalur ibu. Khalun, khalatun. Jadi dua bibi kita, dua bibi khalatani, khalatani, ya kan? Itu dua bibi kita itu kata ganti kita itu apa? Na, ya, kata ganti na. Ini mudhafun ilaih. Kata benda kata ganti itu sama saja dengan kata benda. Jadi kalau kata benda satunya bentuk dua, maka yang perlu dicatat ini nunnya kita hilangkan, ya. Nunnya kita hilangkan. Sehingga kombinasinya menjadi khalatana. 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 Kalau dua bibi saya, khalataya. Khalatana. Dua bibi kita itu perempuan, ya. Perempuan. Jadi kita gunakan takunu. 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 Jadi takunu. Takunu. Takunu siapa? Takunu itu dua bibi kita. Khalatana. 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 Ya, ini isim takunu. Ini setelah dihilangkan nun. Khalatana. Takunu khalatana. Di sini itu huna. Ini mansub, ya. Khabar takunu, tapi bentuk rafa, bentuk marfu, bentuk mansub, bentuk majrur dari huna itu sama, ya. Huna, enggak ada perubahan di situ. Takunu khalatana huna, besok itu ghadan. Ini bisa juga kita tambahi sa, ya, atau saufa. Satakunu khalatana huna ghadan. Yusuf dan Yakub laki-laki, berarti sayakunu. Sayakunu, ya. Sayakunu, siapa subjeknya ini? Yusuf dan Yakub, dua-duanya tidak bertanwin itu. Yusufu wa Yaqubu sayakunu Yusufu wa Yaqubu. Marah pada edisi sebelumnya kita gunakan ghadibun, ya, ghadibun, marah. Jadi yang marah siapa? Yusuf dan Yakub, dua orang. Jadi ini bentuk dua kan. Ghadibani atau ghadibaini. Kita gunakan ghadibaini oleh karena dia mansub. Ghadibaini. Kita gunakan bentuk mansub, ya. Ghadibaini. Ghadibaini. Mengapa kita gunakan bentuk mansub? Oleh karena dia merupakan khobar yakunu. Khabar yakunu itu harus mansub. Sayakunu Yusufu wa Yaqubu ghadibaini. Sudah. Keterangan waktu akannya tidak dinyatakan secara eksplisit. Sayakunu Yusufu wa Yaqubu ghadibaini. Nomor 6, 2 tahun lagi saudara-saudara kita laki-laki, ya, akan berada di Jerman. 2 tahun lagi ba'da
Untuk lagi itu kita gunakan ba'da. Kalau yang lalu qabla. Ba'da 2 tahun itu sanatani atau sanataini. Kita gunakan sanataini. Oleh karena setelah ba'da zarab harus majrur ya. Sanataini. Ini keterangan waktunya, keterangan waktu akan. Ba'da sanataini, saudara-saudara jamak ya, laki-laki, ikhwah. Ikhwatun. Jadi ikhwatun itu jamak dari akhun. Akhun itu saudara perempuan, saudara laki-laki. Kalau jamak ikhwah. Kalau saudara perempuan, ukhtun, jamaknya akhwat, ya. Jadi 2 tahun lagi saudara-saudara kita akan berada di Jerman. Ini laki-laki tak? Walaupun dia berakhir dengan ta marbutah, tapi dia laki-laki. Kita gunakan sayakunu. Ba'da sanataini sayakunu. Baru subjeknya saudara-saudara kita ikhwatuna. Ikhwatuna. Jadi oleh karena ikhwah ini kita sambungkan dengan na, maka ta marbutah ini berubah menjadi ta biasa ya. Ba'da sanataini sayakunu ikhwatuna. Akan berada di mana? Fi Jerman. Jerman itu Almania. Fi Almania. Jadi saudara-saudara kita ikhwatuna sayakunu ikhwatuna fi Almania. Oke, nomor 7 sekarang. Nomor 7, coba nomor 7. Kita ini kosakata. 2 hari lagi buah-buahan ini akan menjadi busuk. Ya. Buah-buahan itu jamaknya itu apa? Tunggalnya fakihatun. Ini tunggal ya. Tunggal. Kalau jamak itu fawakih. Fawakihu. Apa tidak bertanwin ya? Fawakihu, fa'alilu. Itu buah-buahan akan menjadi busuk. Busuk itu kata sifat. Fasidun. Atau dalam bahasa Inggris itu rotten. Ya, rotten. Ini busuk. Mari kita lihat subjeknya apa. Subjeknya buah-buahan ini. Perhatikan, buah-buahan ini laki-laki atau perempuan? Fawakih. Buah-buahan itu jamak, tidak berakal, ya kan? Jamak tidak berakal. Ingat, jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Jadi buah-buahan ini perempuan. Jadi 2 hari lagi ba'da yaumaini kalau 2 tahun lagi ba'da sanataini. Kalau 2 minggu lagi ba'da usbu'aini. Kalau 2 bulan lagi ba'da syahraini. Ba'da yaumaini, buah-buahan ini itu perempuan ya. Buah-buahan ini perempuan. Kita gunakan hadhihi. Oleh karena perempuan. Hadhil fawakih. Hadhil fawakihu. Ini subjeknya atau ismu. Ini belum kita beri ininya ya. Ba'da yaumaini
Oleh karena ini perempuan satakunu ba'da yaumaini, 2 hari lagi, ba'da yaumaini, 2 hari lagi, satakunu hadhil fawakih. Jadi buah-buahan ini akan menjadi busuk. Busuk itu fasid. Yang busuk itu apa? Yang busuk itu hadhil fawakih. Hadhil fawakih itu perempuan. Jadi busuknya perempuan. Fasidah. Fasidah. Apa akhirannya? Ini khobar takunu. Mansub. Fasidatan. Ya kan? Jadi ba'da yaumaini, 2 hari lagi, satakunu hadhil fawakih. Buah-buahan ini akan menjadi busuk. Mansur akan menjadi ayah bulan depan. Mansur akan menjadi ayah bulan depan. Subjeknya Mansur. Mansur itu laki-laki ya. Berarti kita gunakan sayakunu. Ingat, sai dan sofa ini sifatnya opsional ya. Opsional, boleh pakai, boleh tidak. Sayakunu, tapi kalau kalimat itu tidak mempunyai keterangan waktu akan secara eksplisit, sangat dianjurkan pakai ini, pakai sa ya. Sayakunu mansur. Bagaimana tulis mansur? Mansur itu dengan shot ya. Mansurun. Sayakunu mansurun. Ayah itu khabar yakunu. Khabar yakunu itu mansub. Apa bentuk mansub dari ayah? Aban. Ya, aban. Perhatikan itu, aban. Jadi dia mansub dengan fathah. Dia tidak mansub dengan alif, ya. Dia tidak mansub dengan alif oleh karena dia di situ tidak difungsikan sebagai mudhaf. Memang ayah itu termasuk minal asma'il khamsah. Dia mansub dengan alif, marfu dengan waw, majrur dengan kasrah, majrur dengan ya apabila dia berfungsi sebagai mudhaf. Tapi kalau tidak, dia biasa saja. Dia mansub dengan fathah, marfu dengan dhammah, kemudian majrur dengan kasrah. Tapi kok ada alif di sini? Oh, alif di sini itu hanya berperan sebagai penyangga double fathah. Jadi double fathah itu harus disangga oleh alif kan? Oleh alif. Jadi tidak ada kaitannya dengan mansubun bil alif ya. Sayakunu mansurun aban, seorang ayah bulan depan. Bulan depan itu apa? Fi syahri. Bulan itu syahrun. Kita gunakan fi syahri. Fi syahri. Depan itu qadim. Fi syahril qadim. Fi syahril qadimi. Ya. Fi syahril qadimi. Oke, kita ulang sekali lagi. Ya, kita ulang sekali lagi untuk melihat apakah ada kesalahan seperti pada edisi sebelumnya. Kita membuat kesalahan, tapi dengan mengulang itu, kesalahan itu kita perbaiki. Ya. Jadi ada yang berkomentar, kenapa tidak begini, tidak hadiratin. Seharusnya memang hadiratin. Tapi oleh karena kita buat kesalahan di situ sebelum kita ulang ya. Tapi begitu kita ulang itu ternyata kita revisi. Sayakunu mansurun aban fi syahril qadim. Mansur akan menjadi ayah pada bulan depan. Ya. Ba'da yaumaini, 2 hari lagi, satakunu hadhil fawakih. Buah-buahan ini akan menjadi fasidatan busuk. Ba'da sanataini, 2 tahun lagi, sayakunu ikhwatuna, saudara-saudara kita yang laki-laki akan berada di
Almania, Jerman, ya. Sayakunu Yusufu wa Yaqubu ghadibaini, ya. Jadi Yusuf dan Yakub akan marah kalau mereka tahu ini. Ghadibaini. Coba perhatikan ini. Ini ya di sini ya. Ghadibaini. Jadi bentuk dua dari ghadibun. Kita gunakan yang ghadibaini oleh karena dia berperan sebagai khabar yakunu. Kemudian takunu khalatana huna gadan. Dua bibi kita akan berada di sini besok. Jadi ini khalatana, ada nun yang dihilangkan. Nah, jadi dia berasal dari khalatani plus na, nunnya dihilangkan. Oleh karena yang berperan sebagai mudhaf itu bentuk dua, nun harus dihilangkan. Kemudian berikutnya sayakunu rajulani fil mahkamah gadan. Dua pria itu akan berada di mahkamah, di pengadilan besok. Berikutnya satakunu, bisa juga saufa takunu Maryamu wa Zainabu, Maryam dan Zainab mudarrisataini. Jadi Maryam dan Zainab akan menjadi guru. Kita gunakan bentuk dua oleh karena yang akan menjadi guru itu dua orang, ya. Maryamu wa Zainabu. Terakhir sayakunu Nu'manu wa Hamdanu tayyaraini. Nu'man dan Hamdan akan menjadi penerbang. Jadi yang berperan sebagai subjeknya itu laki-laki, kita gunakan yakunu. Sayakunu atau sawfa yakunu Nu'manu wa Hamdanu tayyaraini. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.